lagi. Tandain ya sekarang. Terima kasih pimpinan, yang saya hormati pimpinan Komisi 6, yang saya hormati teman-teman Komisi 6, yang saya hormati Pak Menteri Perdagangan, Pak Wamen, dan jajaran. Sebetulnya sudah banyak tadi, karena saya ingin menegaskan saja sebetulnya. Ketika gunjang-ganjing kaitan harga minyak goreng dan lain-lain, sebetulnya early warning yang diberikan oleh Komisi 6 itu jauh-jauh hari sudah. Mungkin sekarang bulan keempat, kita sudah bicara kaitan persoalan-persoalan seperti ini. Dan di Republik ini, hal-hal seperti ini selalu terulang. Nah, ini yang dibutuhkan sebetulnya oleh Pak Menteri adalah strategi ke depan. Bagaimana caranya hal-hal seperti ini tidak terulang, tidak muncul kepanikan di masyarakat, tidak muncul keluhan di masyarakat, karena persoalannya adalah yang paling mendasar. Kita ini produsen CPO, salah satu produsen CPO terbesar di dunia. Mereka menanam di HGU, di tanah air Republik Indonesia. Kalau ditanam di tanah air Republik Indonesia, saya ingin rakyat Indonesia juga menikmati dari apa yang ada di tanah airnya. Tapi kalau berbicara konteks misalnya kebijakan Pak Menteri kemarin berkaitan dengan Permendag nomor 1 2002, Permendag nomor 03 dan Permendag 06, saya mengapresiasi Pak Menteri. Langkah-langkah ini dilakukan oleh Pak Menteri, walaupun buat saya langkah ini dilakukan terlambat. Kenapa saya bilang terlambat? Karena sebetulnya Pak Menteri sebagai wakil negara punya kewenangan full power untuk mengambil sikap dengan kekuasaan yang Pak Menteri punya atas nama negara untuk melakukan intervensi. Yang saya khawatirkan adalah kondisi kemarin itu jadi bukan negara yang mengatur pengusaha, tapi pengusaha yang mengatur negara. Kalau negara sudah diatur oleh pengusaha, ini yang muncul adalah para kartel. Nah, ini yang saya khawatirkan. Saya yakin Pak Menteri berani dan mampu melawan kekuatan-kekuatan kartel seperti itu. Pemainnya kan sebetulnya tidak banyak. Hanya 4 atau 6 yang dominasi tentang CPO dan minyak goreng ini. Bisa dibayangkan kapasitas produksi CPO kita itu 40 juta sampai 52 juta. Konsumsi produksi dalam negeri kita itu 5,7 juta kalau nggak salah seperti itu. Artinya memang konsumsi dalam negeri kita itu tidak banyak dibandingkan apa yang mereka nikmati dengan ekspor. Mbok yao gitu, buat saya apa yang mereka nikmati dari keuntungan ekspornya, marginnya diturunkan dengan diberikan kepada masyarakat kita dengan harga yang memang tidak ikut dengan harga minyak dunia. Kebijakan DMO buat saya sepakat, saya setuju dan saya mendukung. Dan ini yang penting adalah Pak Menteri, bagaimana ini mampu diawasi. Kalau Pak Menteri sebetulnya punya kewenangan. Kalau para pengusaha itu tidak mau nurut ke Pak Menteri bisa cabut tuh izin ekspornya atau mereka bisa izin ekspor mereka tahun depan, mereka bisa dihambat dan lain-lain. Atau Pak Menteri bisa bicara dengan Pak Presiden kaitan HGU yang jutaan hektar mereka kuasai. Negara hadir Pak. Negara ada dan hadir untuk bagaimana melindungi kepentingan masyarakat dan rakyatnya. Itu yang penting sebetulnya. Kebijakan apapun sebetulnya secara teknis, saya yakin Pak Menteri lebih paham dibandingkan dengan kita. Saya prinsip dasarnya secara politik kita, saya Daeng Muhammad, fraksi Partai Amanat Nasional mendukung kebijakan pemerintah. Yang penting kebijakan itu adalah bagaimana kepentingan rakyat lebih diutamakan dibandingkan kepentingan para kelompok kartel itu. Ini catatan-catatannya Pak. Dan mudah-mudahan DMO yang 20% yang Pak Menteri tetapkan itu dan penetapan
harga minyak goreng dengan harga setara 14.000 itu mampu bisa dijalankan. Karena prakteknya sampai hari ini pasar modern itu nyaris Pak, harganya 14.000 tapi barangnya kosong. Hari ini, barusan saya cek, saya bukan cek siapa, istri saya suruh cek itu. Serius Pak. Saya suruh cek istri saya, coba cek pasar modern. Jadi buat saya satu Pak, tunjukkan bahwa Pak Menteri full power, punya kewenangan atas nama negara. Pak Menteri atur pengusaha itu agar nurut kepada kebijakan dan keputusan apa yang diputuskan oleh negara, supaya kepentingan rakyat terlindungi. Itu Pak menjadi catatannya. Terima kasih. Yang kedua, kaitan pupuk subsidi, RDKK itu 24 juta Pak. Saya paham betul memang pengadaannya sekitar 9 juta. Tapi tolong dievaluasi. Banyak begini Pak, ada metode, modus di bawah. Orang punya lahan, lahannya dijual, RDKK-nya dipegang kelompok tani, nanti mereka tebus dengan RDKK itu, pupuk subsidi, lalu mereka reseller Pak, jual lagi. Tebusnya 2.200, mereka tawarkan 2.800 sampai 3.000 rupiah. Itu real Pak, terjadi di lapangan. Karena saya petani dan saya paham betul itu. Tolong pengawasannya Pak, melibatkan penegakan hukum dan lain-lain, supaya ini mampu ditegakkan dan mampu memberikan pupuk subsidi itu ke betul-betul petani, bukan para spekulan pupuk dan pemain-pemain di bawah. Itu catatannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.